Selamat malam, kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan analisis Alkitab Zakaria menggunakan metode koma. Next. Kelompok kami adalah Jennifer, Helen, Tiara, Rachel, Leo, Dwi, dan Abimael. Nah, kita mulai dari konteks terlebih dahulu. Apa sih itu Kitab Zakaria? Kitab Zakaria itu ditulis sekitar 520 sampai 528 sebelum Masehi ketika Israel kembali dari pembuangan Babel. Situasi saat itu Yerusalem hancur, bangsa Israel sedang membangun kembali kehidupan Bait Allah, dan Zakaria adalah seorang imam dan rekan Habin Hagai dipakai Tuhan untuk menguatkan umat yang kehilangan harapan. Pesan utama, Tuhan masih mengingat umatnya dan akan memulihkan Yerusalem. Jadi di kitab ini terkandung berbagai penglihatan yang simbolis yang menunjukkan pemulihan, penegakan kembali pemimpin-pemimpin Israel dan hukuman bagi bangsa-bangsa yang threaten Israel, yang menindas Israel. Zakaria mengenakan pentingnya pertobatan yang tulus, bukan hanya ritual agama, tapi dan mendorong penyelesaian pembangunan bait suci. Kemudian kitab ini memuat nubuat mesianik tentang kedatangan raja yang lembut, namun bisa berkuasa dan janji pemulihan masa depan. Tapi inti dari semuanya ini adalah Tuhan setia kepada janjinya, hadir di situasi sulit, dan memberi pengharapan baru bagi umatnya. Oke, kita bisa masuk ke observasi yang dimana kita memiliki kata penting yang muncul. Kata-kata seperti pemulihan, pertobatan, penglihatan, Mesias, pengharapan, dan kedatangan Tuhan menjadi kata-kata kunci dalam kitab Zakaria. Kata-kata ini membantu menunjukkan fokus utama kitab ini, yaitu pemulihan rohani dan penggenapan janji Tuhan. Yang dimana tema besarnya dalam kitab Zakaria itu adalah pertama, pemulihan umat Tuhan setelah pembuangan. Yang kedua, ajakan untuk bertobat supaya pemulihan dapat sepenuhnya terjadi. Dan yang ketiga, penglihatan-penglihatan profetis yang menunjukkan rencana Allah atas bangsa Israel. Dan yang terakhir itu adalah nubuat mesianik, yaitu janji tentang kedatangan Sang Mesias yang membawa damai dan keselamatan. Kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan tetap bekerja meskipun umat manusia sering tidak setia. Oke, next. Zakaria menekankan bahwa pertama, Tuhan tidak melupakan umatnya dan tetap setia pada janjinya. Yang kedua, Tuhan ingin memulihkan umatnya bukan hanya secara jasmani atau pembangunan kembali Yerusalem dan Bait Allah, tetapi juga secara rohani. Yang ketiga, kehidupan iman yang kembali dipulihkan membutuhkan ketaatan, kesetiaan, dan ketekunan. Meskipun prosesnya kadang terlihat kecil atau lambat. Tuhan mengingatkan bahwa pekerjaannya bukan dilakukan dengan kekuatan manusia, tetapi melalui rohnya. Dari Zakaria 4 ayat 6. Selanjutnya, dalam observasi kami juga menggali lebih dalam apakah ada instruksi khusus dari Tuhan dalam kitab ini. Nah, kami menemukan 4 hal penting. Yang pertama itu ada perintah. Nah, di sini pesannya itu sangat jelas, yaitu Tuhan memerintahkan umatnya untuk bertobat dan kembali kepadanya. Hal ini tertulis tegas dalam Zakaria pasal 1 ayat 3. Kedua ada larangan. Tuhan melarang umatnya untuk mengeraskan hati. Tuhan mengingatkan mereka agar tidak meniru sikap nenek moyang mereka dulu yang menolak mendengarkan suara dan peringatan dari para nabi. Yang ketiga, ada janji. Di balik teguran itu ada janji yang indah. Tuhan berjanji akan kembali menyertai umatnya jika mereka mau bertobat. Selain itu, terdapat juga janji agung mengenai kedatangan Mesias yang membawa harapan baru. Dan yang terakhir ada contoh peringatan-peringatan yang diterima oleh Nabi Zakaria menjadi contoh nyata bagi kita. Itu menunjukkan bagaimana cara Tuhan hadir untuk memberikan penguatan
arahan serta peneguhan bagi umatnya yang sedang dalam kesulitan. Oke, masuk ke bagian makna dari kitab Zakaria sendiri menegaskan bahwa Allah setia memuliakan umatnya dan mengundang mereka kembali melalui pertobatan yang sungguh-sungguh. Melalui penglihatan-penglihatan dan nubuatan mesianik, Zakaria menunjukkan bahwa Allah sedang membangun kembali umatnya secara rohani dan jasmani, serta menegaskan bahwa rencananya tidak pernah gagal, sekalipun manusia tidak setia. Kitab ini juga membawa pengharapan akan Mesias yang akan membawa damai dan keselamatan, serta janji bahwa pada akhirnya Tuhan akan memerintah dengan adil atas seluruh bumi. Selain itu juga kitab ini menyampaikan pesan yang sangat kuat bahwa keberhasilan rencana Tuhan tidak bergantung pada seberapa hebat atau kuatnya fisik manusia, melainkan sepenuhnya karena kuasa Roh Kudus. Tuhan ingin menyadarkan umatnya bahwa rintangan yang terlihat mustahil bagaikan gunung yang tinggi bisa menjadi rata, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena campur tangan Tuhan. Artinya, dalam setiap usaha kita untuk bangkit ataupun melayani, kita diajak untuk tidak menyombongkan kemampuan diri, melainkan belajar rendah hati dan bergantung penuh pada Tuhan yang sanggup menyelesaikan apa yang sudah Ia mulai. Yang selanjutnya dalam metode aplikasi ini menjelaskan mengenai bagaimana saja sikap yang harus kita lakukan sesuai dengan makna dari kitab Zakaria ini. Yang pertama adalah jangan menyerah ketika pekerjaan rohani tampak kecil atau lambat. Pada Zakaria 4 ayat 10 mengatakan, jangan menganggap remeh hari-hari yang kecil. Tuhan sering memulai pekerjaan besar melalui langkah-langkah kecil untuk melatih kesetiaan dan ketergantungan kita kepadanya. Oleh karena itu, kita diajak untuk terus melangkah dengan setia dalam hal-hal kecil meskipun hasil belum terlihat. Dan ketika pelayanan terasa sepi, kelompok kecil jarang bertambah, atau perubahan hidup terasa lambat, tetaplah setia kepada Tuhan. Bisa membuat sesuatu yang besar menjadi dari proses kecil. Next slide. Selanjutnya adalah percaya bahwa Tuhan hadir dan bekerja di tengah kelemahan kita. Pada Zakaria 4 ayat 6 berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Ketika kita merasa lemah, tidak mampu, atau merasa terbatas, Tuhan tetap bekerja melalui kuasa Roh Kudus. Kita belajar untuk bersandar penuh pada Dia, bukan pada kemampuan diri sendiri. Next slide. Oke, yang terakhir, hidup dengan pengharapan bahwa Tuhan memegang masa depan. Kitab Zakaria menegaskan bahwa meskipun situasi terlihat gelap atau tidak menentu, Tuhan tetap mengatur langkah hidup kita. Ia memegang kendali atas masa depan dan sedang menuntun kita dalam rencananya yang lebih besar. Contoh aplikasi tambahan, ketika masa depan terasa tidak pasti, seperti kuliah, kerja, keuangan, keluarga, kita tetap bisa tenang karena Tuhan berdaulat dan tidak pernah gagal menggenapi janjinya. Ketika mengalami masa sulit seperti tekanan pekerjaan, konflik keluarga, atau pergumulan pribadi, pengharapan dari kitab ini menegaskan bahwa Tuhan sedang memulihkan dan menata kembali kehidupan kita sama seperti Ia memulihkan Israel. Kesimpulannya, kitab Zakaria mengingatkan kita bahwa Tuhan memegang masa depan dan setia pada janjinya. Mari tetap berharap dan percaya kepadanya. Terima kasih, Tuhan memberkati.